Halo Teknolovers, perselisihan Rusia-Ukraina masih belum menunjukkan kabar menggembirakan. Penyerangan yang dilakukan Rusia tidak membuat Ukraina menyerah. Ukraina justru semakin berani melakukan perlawanan. Tentara Ukraina dikerahkan demi menangkal segala bentuk ancaman Rusia, tak terkecuali para tentara wanita. Kemampuan tentara Ukraina di medan tempur tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga sanggup dihadapkan dengan tentara wanita dari Rusia yang dikenal sangat garang. Kali ini, mari kita duelkan antara tentara wanita Rusia versus Ukraina. Berbicara soal militer, kiprah Rusia sudah tidak diragukan lagi. Rusia bahkan memiliki sejarah panjang atas peran wanita dalam medan tempur. Sejak era Uni Soviet, militer wanita turut aktif di angkatan bersenjata. Bukan hanya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama pun militer wanita di Rusia sudah turut andil membela negara. Ya, meskipun jumlahnya kecil, tapi kehadirannya sangat membantu di wilayah pertempuran. Awalnya memang tentara wanita ini tidak terlalu memberikan dampak besar, namun perlahan membawa pengaruh signifikan bagi dunia kemiliteran. Bukan hanya sekedar bertugas di barisan belakang peperangan, melainkan pasukan wanita juga bertugas dalam hal kemanusiaan. Nah, tentara wanita Rusia semakin banyak ketika Perang Dunia Kedua pecah. Rusia bahkan memiliki pasukan sniper wanita yang dikenal handal, salah satunya yang paling populer di dunia, Lyudmila Pavlichenko, yang berhasil melenyapkan nyawa 309 pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Ada juga nama seperti Mayor Tamara Alexandrovna, seorang pilot wanita yang sanggup menembak jatuh 38 pesawat Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina memiliki tentara wanita di tahun 1993, tak lama setelah meraih kemerdekaan usai runtuhnya Uni Soviet. Ukraina sempat tidak membolehkan tentara wanitanya untuk turun ke area perang. Tentara wanita hanya ditugaskan menjadi akuntan, juru masak, dan tenaga medis. Peraturan berubah pada Juni 2016. Ukraina memberikan kesempatan kepada tentara wanitanya untuk ambil bagian di lapangan, salah satunya sebagai penembak jitu. Melansir berbagai media, ramai menyebutkan di tahun 2020, jumlah militer wanita Ukraina diperkirakan mencapai 31.000 personil atau sekitar 15,6% dari total keseluruhan. Tahun 2021 jumlahnya meningkat pesat menjadi 22,5% dari total keseluruhan atau sekitar 57.000 personil. Angka ini terbilang besar melihat jumlah tentara Ukraina mencapai 250.000 personil. Ukraina memiliki 900 perwira wanita di posisi kepemimpinan, 109 sebagai komandan peleton dan 12 komandan kompi. Mereka juga memiliki 13.000 pejuang wanita bertugas di lini depan. Untuk tentara wanita bentukan Rusia, pada Perang Dunia Kedua diperkirakan sekitar 800.000 personil yang ikut bertempur. Di antaranya ada yang bertugas sebagai pilot, penembak jitu, pejuang dan misi militer, serta dukungan lainnya. Meski demikian, di saat perang berakhir, partisipasi wanita dalam angkatan bersenjata menurun secara bertahap. Selama Perang Dingin dan setelah jatuhnya Uni Soviet, tentara wanita di Rusia berjumlah 10% atau sekitar 100.000 dari hampir 1 juta tentara yang aktif. Sekitar 1.000 prajurit wanita di Rusia bahkan dilatih untuk bisa mengoperasikan pesawat tempur, pengebom, maupun pesawat transportasi. Tentara wanita Rusia sudah lama dikenal sebagai pasukan tempur yang tangguh. Mereka saling membantu dengan tentara pria ketika pertempuran dahsyat terjadi di masa Perang Dingin. Semangat tentara wanita tidak pernah luntur. Begitupun dengan Ukraina. Bukan hanya tentara pria yang memiliki semangat membara di medan tempur,
Tapi tentara wanita juga semangatnya akan selalu berkobar demi negara, termasuk terhadap serangan dari Rusia. Jika Ukraina kini membolehkan tentara wanitanya untuk jadi penembak jitu, maka tes berat telah disiapkan untuk mereka. Para calon penembak harus menjalani serangkaian tes kebugaran fisik dan psikologi. Para tentara wanita Rusia juga tidak kalah. Mereka dibekali pendidikan yang tidak berbeda dengan para prajurit pria. Pasukan khusus wanita Rusia dikenal dengan paras cantiknya, tapi jangan main-main dengan kemampuan mereka. Pasukan elit Rusia sangat mahir menggunakan senjata. Dengan tangan kosong pun mereka boleh diadu. Mental, kemampuan, taktik, dan strategi militer telah teruji sejak Perang Dunia Pertama meletus. Invasi Rusia ke Ukraina tentu saja direspon serius oleh para pejuang tangguh wanita asal Ukraina. Media sosial jadi sasaran untuk melakukan propaganda mereka kepada Rusia. Sebuah video beredar tampak sekelompok tentara wanita memegang senjata, mereka berjoget di barak militer. Terlihat wajah mereka tidak sedang khawatir meski diserang Rusia, seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, ternyata video itu dibuat untuk menunjukkan semangat warga Ukraina mempertahankan negara yang dicintainya, Ukraina. Setelah Rusia menguasai Crimea tahun 2014, wanita di Ukraina memiliki minat besar untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Pemerintah Rusia meregulasikan kaum wanita berusia 20 tahun dan 40 tahun agar dapat dimobilisasikan sebagai tentara reguler. Nah, usai Rusia melakukan penyerangan, pemerintah Ukraina meminta semua warganya yang berusia 18 hingga 60 tahun untuk bergabung sebagai militer cadangan. Tak heran jika para tentara wanita ramai membela Ukraina, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Beda halnya dengan Rusia. Ukraina yang saat ini berada di bawah bayang-bayang NATO, Rusia langsung menyiapkan pasukan wanita mereka yang terkenal dengan kecantikan dan keseksiannya, dari Spetsnaz atau disebut Fatal Beauty. Aksi propaganda tentara wanita Ukraina berhadapan dengan Fatal Beauty yang menguasai teknologi canggih dan mematikan. Pasukan wanita Rusia sudah kenyang akan peperangan. Bukankah Spetsnaz ini salah satu pasukan yang disegani di dunia? Diisi tentara tangguh dari kaum wanita, maka semakin kuatlah mereka. Selain diizinkan bergabung dengan Spetsnaz, militer wanita juga diizinkan bergabung dengan pasukan elit lainnya, yakni pasukan lintas udara Rianza Paratroopers. Menjadi abdi negara bukanlah hal mudah, apalagi bagi para wanita yang identik dengan kata anggun. Tak heran jika mereka yang memutuskan untuk berkiprah di dunia kemiliteran akan mengeluh dengan berbagai tugas yang diberikan. Belum lagi jika mendapatkan seorang pelatih yang keras, maka bersiaplah para tentara wanita Ukraina menghadapi hal yang tak pernah mereka lihat sebelumnya di kehidupan sehari-hari. Di tahun 2008, Spetsnaz membuka penerimaan anggota perempuan karena semakin banyak perempuan Rusia yang memiliki kemampuan bertempur. Dalam latihan, para calon anggota Spetsnaz harus mampu berlari mendaki bukit yang tinggi sambil membawa beban yang mereka pikul. Nah, jika sudah sampai di puncak bukit, mereka akan berhadapan dengan sang pelatih yang mengujinya dengan hal lebih berat dan menyulitkan lagi. Gimana Teknolovers? Jadi, tentara wanita milik Rusia kah atau Ukraina yang paling handal? Komen di bawah ya. Like dan share juga video ini. Sampai jumpa.